今天比较特殊，大家提起精神。Selamat datang kembali di Teyuka Channel. Bayangkan, kamu sedang berada di dalam pesawat, ribuan meter di atas permukaan bumi. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lalu, sekelompok pembajak mengambil alih penerbangan. Dan setiap detik berubah menjadi pertaruhan nyawa. Hari ini, kita akan mengulas Wings of Dread, sebuah film aksi menegangkan terbaru yang dibintangi oleh aktor kebanggaan Indonesia, Iko Uwais dan juga Aston Cheng. Film ini akan memperlihatkan pertarungan hidup dan mati di atas ketinggian. Siapkan diri kalian, karena setelah pesawat ini lepas landas, kondisi tidak akan lagi sama. Mari kita mulai. Film dibuka pada malam hari dengan suasana yang sunyi dan guyuran hujan yang tak kunjung henti. Seorang polisi udara bernama Gu Chaoyang memesan sebuah taksi untuk mengantar dirinya ke bandara demi menyusul calon tunangannya yang bernama Donglu, seorang pramugari. Namun sopir taksi itu mengatakan bahwa dia harus mengantar penumpang lain terlebih dahulu yang duduk di sebelah kemudi. Saat itulah Chaoyang teringat bahwa Donglu sebenarnya sempat melarangnya untuk datang ke bandara karena wanita itu harus segera menjalankan tugas penerbangan. Tapi tampaknya wanita itu telah membohongi Chaoyang setelah rekannya sempat mengatakan bahwa penerbangan ditunda. Chaoyang yang mulai melihat gelagat aneh dari pria di depannya langsung meminta sang sopir untuk mengubah rutenya menuju ke kantor polisi terdekat. Tepat setelah Chaoyang menunjukkan identitas resminya sebagai seorang polisi, pria bertubuh gempal itu langsung bergerak menyerangnya. Si sopir terpaksa menghentikan taksinya secara mendadak dan si pria gempal itu langsung keluar untuk melarikan diri. Namun, Chaoyang tidak tinggal diam dan mengejarnya hingga masuk ke dalam sebuah gedung yang ternyata menjadi sarang komplotan dari pria gempal tersebut. Tanpa ada waktu untuk bernegosiasi, keributan besar kembali terjadi di antara Chaoyang melawan 5 orang penjahat sekaligus. Menunjukkan kapasitasnya sebagai polisi terlatih, Chaoyang berhasil melumpuhkan kelima kriminal tersebut hanya dengan tangan kosong. Setelah menyadari ada beberapa panggilan tak terjawab dari Donglu di ponselnya, Chaoyang langsung bergegas melanjutkan tujuannya ke bandara. Namun sesampainya di sana, Chaoyang tidak menemukan keberadaan Donglu. Rupanya, meskipun status mereka sudah hampir bertunangan, Chaoyang dan Donglu bukanlah pasangannya romantis. Mereka selalu saja memiliki alasan untuk terlibat pertengkaran. Setelah dicari tahu, ternyata Donglu sudah pergi lebih dulu. Lewat sebuah pesan singkat, wanita itu menyuruh Chaoyang untuk segera terbang dan berjumpa di Ulea. Singkat cerita, Chaoyang akhirnya tiba di Bandara Ulea, sebuah pulau yang terletak di Samudra Pasifik. Mereka berdua kemudian bertemu di satu meja makan sambil membahas kelanjutan hubungan mereka. Donglu mengungkapkan sedikit rasa kecewanya kepada Chaoyang karena pria itu sering mengabaikan perasaannya. Dan Chaoyang sendiri akhirnya menyadari kesalahannya tersebut. Namun secara tiba-tiba, Donglu langsung meninggalkan Chaoyang setelah menerima sebuah pesan misterius. Sementara itu di Biro Penerbangan Sipil Nasional Unit Kepolisian Udara, seorang anggota polisi bernama Lu Chengfei menerima dokumen rahasia terkait misi pengawalan seorang buronan kelas kakap bernama Du Jiulin. Buronan tersebut diketahui berhasil ditangkap di Ulea dan akan segera dipulangkan ke negaranya, Tiongkok. Karena tugas ini datang secara mendadak, Du Jiulin harus dikawal dengan sangat ketat demi menghindari munculnya masalah baru yang lebih panjang. Singkat cerita, pilot pesawat yang akan ditumpangi Jiulin langsung memberikan pengarahan kepada seluruh kru terkait misi pengawalan tersebut dan meminta mereka memeriksa seluruh penjuru kabin dengan teliti, di mana salah satu kru pesawat yang bertugas saat itu adalah Donglu.
Sementara para penumpang yang datang mulai menjalani pemeriksaan satu persatu di bandara, termasuk Chao yang juga akan kembali ke negaranya. Tiba-tiba, alarm pemeriksaan mendeteksi sesuatu yang mencurigakan di salah satu tas penumpang. Namun pada saat hendak diperiksa, pemilik tas itu justru marah-marah dan memprotes petugas. Karena adanya keterbatasan bahasa, Chao yang berada di tempat kejadian langsung membantu menerjemahkannya agar situasi dapat dipahami oleh petugas bandara. Setelah diperiksa kembali dengan seksama, rupanya tas itu berisi senjata tajam. Si pemilik tas berkilah bahwa itu hanyalah kerajinan tangan yang baru saja dia beli. Sayangnya, petugas bandara tidak mau tahu dan harus membawa pria itu untuk diperiksa lebih lanjut. Tak lama kemudian, seluruh penumpang yang lolos dari pemeriksaan segera memasuki pesawat, termasuk sang buronan yang sudah terlebih dahulu ditempatkan pada kursi khusus di barisan paling belakang dengan dikawal oleh dua polisi, yaitu Hin Cheng dan Kapten Lu. Sebelum pesawat lepas landas, selalu saja ada masalah kecil yang terjadi di dalam kabin. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya yang meributkan tempat duduk hanya gara-gara ingin berada di dekat jendela. Memang, posisi awalnya berada di barisan tengah bersebelahan dengan Chao Yang. Untung saja ada seorang pria karismatik bernama Pak Wet yang diperankan oleh Iko Uwais yang mau mengalah untuk bertukar kursi dengan wanita tersebut. Selain itu, dua pria bertubuh gempal juga terus-menerus berselisih sehingga sempat membuat kegaduhan di dalam pesawat. Pesawat pun akhirnya siap untuk diterbangkan dari Ulea menuju Kyuyuan, Tiongkok dengan perkiraan waktu perjalanan sekitar 5 jam. Di saat penerbangan sudah mulai stabil di udara, para penumpang mendapatkan jatah makanan mereka masing-masing. Tiba-tiba, belum lama pesawat itu berada di udara, peralatan komunikasi pesawat mengalami masalah mendadak. Pilot akhirnya terpaksa mengeluarkan kode darurat ke darat. Di koridor kabin, Pak Wet dengan cepat melepas sabuk pengamannya dan berpindah tempat, yang membuat pramugara sempat menegurnya. Dikira akan berbuat nekat. Rupanya, Pak Wet hanya menghampiri wanita paruh baya yang bertukar kursi dengannya tadi karena wanita itu mengalami mabuk udara yang parah. Pria itu berusaha menenangkan sang wanita dan memberikan obat penenang. Setelah kembali ke kursinya, Pak Wet yang mengaku sebagai seorang konselor psikologis itu mulai berbincang dengan Chao Yang. Bahkan mereka berdua sempat bertukar kontak masing-masing. Beberapa saat kemudian, Chao Yang mulai merasakan ada kejanggalan di mana posisi pesawat terasa menjauh dari rute tujuan yang seharusnya. Sementara itu, setelah mendapat kode darurat dari pesawat tersebut, pihak Biro Penerbangan Tiongkok langsung menghubungi pihak Ulea untuk mengabarkan bahwa pesawat tersebut sedang mengalami pembajakan. Di dalam kabin, Chao Yang mencoba memanggil pramugari, namun tidak ada yang kunjung keluar. Ia pun memanggil sekali lagi, lalu keluarlah seorang pramugari dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Sebut saja Satyam. Chao Yang meminta untuk dipertemukan dengan kepala pramugari. Namun, Satyam mengatakan bahwa orang yang dicari Chao Yang sedang sibuk. Chao Yang kemudian menanyakan mengapa ada perubahan rute penerbangan. Tetapi Satyam berkilah bahwa yang terjadi hanyalah pengaturan lalu lintas udara biasa. Tiba-tiba, Chao Yang teringat bahwa sosok pramugari tersebut memiliki wajah yang sama persis dengan salah satu penumpang yang dilihatnya saat boarding tadi. Karena kecurigaannya semakin kuat, Chao Yang berjalan ke area belakang untuk melakukan pemeriksaan. Meskipun sempat dicegah, Chao Yang tetap memaksa masuk dan dugaan Chao Yang terbukti benar. Para pramugari asli pesawat tersebut telah disandra di belakang. Dan ia kini harus berhadapan langsung dengan wanita penyusup yang menyamar menjadi pramugari tersebut. Pertarungan sengit pun tidak terhindarkan di ruang yang sempit. Di saat Chao Yang hampir berhasil melumpuhkan Satyam, anggota komplotan lain bernama Yingxi datang untuk memberikan bantuan. Sementara itu, salah satu pengawal Jiulin, yaitu Kapten Lu, yang mulai curiga dengan suara gaduh dari arah belakang, memutuskan untuk ikut memeriksa. Namun situasi berbalik mengejutkan. Setelah kelelahan bergelut, Yingxi rupanya juga seorang polisi udara yang sedang menyamar. Sama seperti Chao Yang,
dan dia bukanlah bagian dari komplotan penyusup tersebut. Kapten Lu sendiri belum sepenuhnya yakin pada keanggotaan Cao Yang, meskipun pria itu sudah menunjukkan lencana kepolisiannya serta diperkuat oleh penjelasan dari Dong Lu. Mereka kemudian menduga ada seorang otak pembajak yang bersembunyi di antara penumpang kelas 1. Hal itu terungkap setelah Dong Lu sempat mendengar percakapan rahasia di antara Satyam dengan seorang pria yang menyuruhnya untuk merubah rute pesawat. Yingzi kemudian diperintahkan untuk membangunkan seluruh penumpang di kelas 1. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang membuka mata. Mereka pun menduga bahwa ada pihak yang sengaja meracuni atau mengotak-atik makanan penerbangan. Karena berdasarkan penjelasan Dong Lu, petugas yang menyediakan makanan kali ini adalah orang baru. Karena identitas Cao yang belum bisa dipastikan sepenuhnya oleh Kapten Lu, ia pun diperintahkan untuk kembali ke tempat duduknya terlebih dahulu. Yingzi kemudian memeriksa kabin kelas 1, di mana dia menemukan sebuah alat pengganggu sinyal tersembunyi di dalam toilet. Kapten Lu langsung menghancurkan benda itu dan menginterogasi seorang penumpang gempal yang sebelumnya ditemukan di toilet dalam keadaan tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba Cao yang masuk dan meragukan hasil interogasi tersebut. Ia yakin bukan pria gempal itu yang membawa benda tersebut karena sebelumnya ia mencurigai pria lain yang bertingkah aneh. Yingzi pun langsung menghampiri pria mencurigakan itu, sebut saja Ngatemo, di tempat duduknya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Begitu juga dengan salah satu petugas kepolisian bernama Su. Dia berusaha memeriksa pria gempal lainnya, anggap saja namanya Bobotak. Namun pria gempal itu justru mengamuk dan menghajar polisi tersebut. Bahkan pria gempal itu nekat menodongkan pisau pada salah satu pramugari. Akhirnya, Cao Yang ikut turun tangan membantu, hingga pria botak itu berhasil dilumpuhkan. Setelah ketegangan itu, pemeriksaan kembali dilanjutkan meskipun salah satu penumpang sempat memprotesnya karena dianggap sebagai pelanggaran privasi. Tiba-tiba, sebuah kejutan terjadi saat Yingzi justru menemukan sebuah bom di dalam tas milik Cao Yang, sehingga polisi udara itu langsung diborgol di tempat sebagai tersangka. Beruntung, ada seorang penumpang wanita bertubuh tambun yang memberikan kesaksian bahwa sebelumnya ia melihat ada seorang pria asing yang mengobrak-abrik tas milik Cao Yang. Pria yang dimaksud oleh saksi tersebut adalah pria yang sempat dicurigai Cao Yang sebelumnya, yaitu Ngatemo. Namun pria itu tetap menyangkal tuduhan tersebut. Meskipun demikian, Ngatemo tetap dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepala pramugari akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi semua penumpang, termasuk sang buronan Du Jiulin, untuk menjauh dari benda berbahaya tersebut. Mendengar bahwa telah terjadi keributan besar dan adanya ancaman bahan peledak di kabin, pilot pesawat berinisiatif untuk segera mengajukan pendaratan darurat. Sementara itu, salah seorang penumpang yang mengaku sebagai tentara penjinak bom, sebut saja Sumardi, mencoba membantu menangani bom tersebut. Di saat yang sama, mata Cao Yang tidak sengaja melihat sebuah tato di tangan Pak Wet. Ia langsung teringat pada tato dengan motif yang sama persis yang pernah dilihatnya di perut wanita penyusup yang menyamar jadi pramugari tadi. Tanpa basa-basi lagi, Pak Wet tiba-tiba langsung bergerak menyerang Cao Yang dan semua orang yang dianggap menghalangi niat busuknya. Ternyata komplotan Pak Wet terdiri dari beberapa orang di dalam pesawat, sehingga keributan besar mulai pecah di seluruh kabin. Sayang sekali, Yingzi harus kalah setelah dijatuhkan dengan keras oleh Pak Wet dan rekan komplotannya. Sementara Cao Yang harus berjuang mati-matian melawan mereka dengan kondisi tangan yang masih terborgol. Di sisi lain, Kapten Lu berhasil melumpuhkan Satyam dan memborgol tangannya. Kondisi di dalam pesawat saat itu benar-benar penuh dengan ketegangan tinggi. Bukannya membantu, Ngatemo yang berada di lokasi justru serius menyaksikan pertunjukan pertarungan antara Cao Yang dan Pak Wet. Barulah pada saat polisi Su datang mendekat, pria itu menunjukkan kebolehannya dan terkuaklah fakta bahwa dia juga merupakan salah satu komplotan pembajak yang menyamar. Para pembajak tersebut benar-benar tangguh, sehingga mampu mengalahkan semua anggota polisi yang berusaha mencegah aksi mereka. Hanya tersisa satu orang yang masih bertahan, yaitu Cao Yang. Dia harus menghadapi Pak Wet yang memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi dan mematikan. Karena keterbatasan gerakan akibat borgol,
akhirnya Cao Yang harus ikut tumbang setelah berjuang habis-habisan. Para pembajak tersebut kemudian mengumpulkan semua lawan yang sudah terluka menjadi satu titik. Dan secara mengejutkan, Satyam tiba-tiba langsung membebaskan sang buronan kelas kakap, Du Jiulin, yang ternyata merupakan sahabat karib dari Pak Wet. Semua penumpang di dalam kabin dibuat ketakutan setengah mati. Perjalanan yang seharusnya penuh dengan kenyamanan justru harus menghadapi situasi teror yang tak pernah terduga. Pak Wet kemudian menceritakan awal mula kisah persahabatannya dengan Du Jiulin, di mana pada suatu hari, saat ia masih menjadi tentara bayaran, Pak Wet sempat dijebak oleh bandar narkoboy, yang kemudian nyawanya berhasil diselamatkan oleh Jiulin. Dan semua gangguan serta sabotase yang terjadi di dalam pesawat ini adalah Pak Wet sebagai dalang utamanya, demi menyelamatkan Jiulin dari jeratan hukum. Setelah merayakan kebebasannya dengan merebut paksa seorang bocah dari dekapan sang ibu, Jiulin kemudian mengancam pilot dari luar ruang kemudi agar segera merubah rute pesawat sesuai keinginannya. Secara diam-diam, Cao Yang kemudian menyuruh Donglu agar memberikan isyarat kepada pilot untuk sengaja memasuki awan badai petir. Sementara itu, setelah menghajar beberapa penumpang yang mencoba melawan, Bobotak diperintahkan oleh rekannya agar membawa para polisi yang tertangkap ke dalam ruang kargo bawah. Sesuai perintah rahasia dari Cao Yang, Donglu mencoba memberitahu pilot agar mengarahkan pesawat masuk ke awan badai petir. Akan tetapi, ia tiba-tiba dihantam oleh seseorang dari belakang hingga jatuh pingsan. Meskipun begitu, pesan penting itu telah berhasil tersampaikan ke kokpit dan akan segera dicoba oleh sang pilot. Di saat semua polisi disekap berada di dalam ruang kargo, Bobotak tiba-tiba memunculkan niat bejat untuk meruda paksa Yingzi yang sedang tidak berdaya. Beruntung, Cao Yang dengan kecerdikannya dapat memindahkan posisi tangannya yang terborgol, lalu melepaskan tendangan keras ke arah pria botak gempal tersebut. Sementara itu di kabin utama, para pramugari secara diam-diam memberitahu para penumpang agar segera memasang sabuk pengaman erat-erat sebelum pesawat menembus badai dan mengalami turbulensi hebat. Pertarungan keras di dalam ruang kargo masih terus berlanjut. Pria gempal tersebut terus melawan ketiga polisi yang pergerakannya masih terbatas karena terborgol. Namun akhirnya, kerjasama antara Cao Yang dan Yingzi berhasil membuat pria gempal itu tumbang dan tidak sadarkan diri. Cao Yang kemudian bergerak cepat melepaskan borgol di tangan Yingzi, Qin Cheng, dan Kapten Lu. Tak lama lagi, pesawat akan segera memasuki wilayah badai. Cao Yang memberitahu para polisi untuk menjadikan guncangan badai tersebut sebagai kesempatan emas untuk melakukan perlawanan balik. Namun secara tiba-tiba, Pak Wet muncul masuk ke dalam ruang kargo. Cao Yang langsung menyuruh polisi yang lain untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke kabin. Sementara dia sendiri yang akan menghadapi Pak Wet seorang diri di ruangan kargo. Akhirnya, pesawat resmi memasuki awan hitam pekat yang dipenuhi oleh kilatan-kilat yang menyambar-nyambar. Turbulensi dahsyat pun terjadi, membuat sebagian orang di kabin terlempar. Sementara pertarungan sengit antara Cao Yang dan Pak Wet di ruangan kargo terus berlanjut dengan brutal. Di tengah-tengah kuatnya hempasan badai. Di saat itulah semua polisi yang bebas dan sebagian penumpang yang berani mulai bersatu untuk menghajar komplotan pembajak di kabin utama. Salah satunya adalah wanita berbadan gempal yang dengan beraninya ikut melawan Ngatemo yang berpostur sangar itu. Begitu juga dengan Satyam, si teroris bertubuh jangkung. Wanita pembajak itu masih mampu mengalahkan beberapa orang yang berusaha melawannya. Sementara di ruang kargo, Pak Wet berhasil mengungguli dan mengalahkan Cao Yang untuk sementara waktu. Perlawanan seakan tiada akhir ketika polisi yaitu Yingzi, Qin Cheng, dan Kapten Lu bersatu padu untuk menghadapi Satyam dan Ngatemo yang sangar. Seakan tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Pertarungan di dalam ruang terbatas itu membuat siapapun yang melihatnya akan tercengang sekaligus ketakutan. Setelah perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, Ngatemo akhirnya dapat dilumpuhkan secara total. Sementara itu setelah terlibat duel maut di dalam toilet yang hanya seukuran 1 meter persegi, akhirnya Yingzi berhasil membuat Satyam pingsan.
Begitu juga dengan Chaoyang. Meskipun awalnya ia hampir kalah dan babak belur, akhirnya dia berhasil membalikkan keadaan, membuat Pak Wet tidak berkutik dan langsung mengunci tangannya dengan borgol. Kini musuh utama mereka yang tersisa adalah Du Jiulin, sang buronan yang kini terpojok. Dengan sebuah pistol di tangannya, pria itu terus mengancam keselamatan semua penumpang yang ada. Namun tiba-tiba, pria yang sebelumnya mengaku sebagai tentara penjinak bom justru berbalik arah dan mengalungkan bom peledak yang sebelumnya ditemukan di tas Chaoyang ke leher Donglu. Dengan alat pemicu di tangannya sebagai senjata pengancam, pria penjinak bom gadungan itu berjalan mendekati Du Jiulin yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Dan dialah orang yang sebenarnya telah membuat Donglu pingsan pada saat wanita itu hendak menyuruh pilot masuk ke dalam awan badai tadi. Tak lama setelah situasi memanas itu, Chaoyang keluar dari kargo dan menyuruh Jiulin untuk menyerah serta mengakui semua kesalahannya. Saat Chaoyang mencoba berjalan mendekat, Jiulin langsung menembak kakinya lalu meremehkan kekuatan pemuda tersebut. Namun dengan sisa tenaganya, Chaoyang akhirnya berhasil bangkit kembali dan beruntung ada penumpang lain yang menghalau Jiulin saat pria itu akan menembaknya untuk kedua kali. Jiulin serta anak kandungnya itu kemudian berhasil diamankan dan dilumpuhkan oleh massa. Tapi sayangnya, pada saat para penjahat utama tersebut berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba salah satu dari mereka sempat mengaktifkan sistem bom yang melingkar di leher Donglu. Sehingga kepanikan massal kembali terjadi di dalam kabin karena bahaya ledakan tersebut bukan hanya mengancam nyawa Donglu, tetapi juga keselamatan seluruh isi pesawat terbang itu. Mereka cuma memiliki sisa waktu 2 menit saja untuk memilih menghentikan bom itu sekarang atau membiarkannya meledak dan hancur bersama pesawat. Chaoyang langsung membawa Donglu ke area belakang kabin dan berusaha keras untuk menjinakkan bom rumit itu dengan cara menurunkan suhunya secara drastis sampai minus 130 derajat. Untuk melakukan hal ekstrim itu, ia menggunakan tabung nitrogen cair yang ada di pesawat. Chaoyang berusaha semaksimal mungkin dengan sisa waktu yang sudah di ujung kuku. Detik demi detik terus berjalan dengan sangat menegangkan. Hingga pada akhirnya, Chaoyang berhasil menggagalkan maut yang mengintai semua nyawa yang ada di dalam pesawat tersebut. Meskipun kedua tangannya harus mengalami luka parah akibat terkena tekanan suhu dingin yang sangat tinggi. Pada akhirnya, pesawat berhasil melakukan pendaratan dengan selamat di tempat tujuan. Para teroris dan komplotan pembajak langsung digelandang oleh pihak berwajib setibanya di darat. Dan setelah berhasil melewati ancaman maut bersama-sama di udara, Chaoyang akhirnya resmi melanjutkan hubungannya dan menikah bersama kekasihnya, Donglu. Dan begitulah akhir dari kisah Wings of Dread. Di balik setiap adegan penuh aksi, film ini mengingatkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap memilih melindungi orang lain meski nyawa sendiri menjadi taruhannya. Kalau kalian menikmati alur cerita seperti ini, jangan lupa dukung Tayuga Channel dengan menekan tombol like, subrek, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ulasan film-film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap di Tayuga Channel, tempat di mana setiap film punya cerita yang layak untuk diungkap.